semangat pagi semuanya dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Kali ini saya ada di Omah Bangsan. Jadi setelah dulu kita sempat ngobrol dengan Eyang Sutarmini. Selamat sore Yang. Selamat sore Mas Aspa. Kau sibuk terus ya. Jadi Angel ketemu Mas setelah Aspa dulu tuh. pertemuan kita yang pertama, akhirnya sekarang kita jumpa lagi dengan Eyang. Jadi original directly live from Omah Bangsan. Nah, saya akan bertanya-tanya ini Eyang tentang Omah Bangsan. Oke. Jadi yang pertama, kenapa sih namanya Omah Bangsan? Itu ya Kak, yang amazing sekali ya. Ketika seorang budayawan dari Solo datang ke sini, ini Bangsan. Oke. Sanggar ini menemukan namanya sendiri. Ini Omah Bangsan. Itu dan Bangsan, ya Bangsan itu pernah ada orang Bangsan itu kok diganti namanya itu ada kok keliru N jadi T aja kan jadi bangsat. Ya. Tapi ternyata Bangsan itu bangsa Nusantara. Iya, bangsa Nusantara. So saya melupakan itu kata-kata diganti Bangsan Kayen Waterboom kayak gitu diganti suruh ganti karena nama. Bangsan Kayen Waterboom ya. Tadinya karena kok sekarang dimuliakan oleh seorang hadirnya beberapa budayawan yang mengatakan bahwa memang Bangsan ini sudah mencari nama sendiri, menentukan namanya Jadi sendiri. Omah Bangsan itu original ketemu sendiri ya dengan Bangsan Kamen, ya. Bangsan Kayen dan lain-lain. Nah, sekarang kenapa sih kok Eyang bikin Omah Bangsan? Selalu dan selalu ya. Yang itu kan nggak pernah punya rencana ya. Yang itu nggak jelas. Tapi seperti semesta itu mendorong Eyang untuk menjadi begitu dari gaya Tuhan menentukan saya jadi polwan. Saya di bagian apa? Terakhir di bagian apa ya? Saya terakhir Kompol, di saya terakhir di perencanaan. Sehingga dari situlah saya merasa bahwa negara itu saya harus meskipun saya itu harus memberitahu gitu loh, negara itu memfasilitasi gitu. Meskipun waktu itu saya belum punya ide untuk bergabung kayak gini sampai dengan peristiwa demi peristiwa gitu. Jadi kan ada jadi peristiwa demi peristiwa. Kalau kami kan saya ketemu Eyang kan waktu itu di Garda Transbumi. Jadi Omah Bangsan itu ada sebelum Garda Transbumi atau setelah Garda Transbumi? Ya, sebelum saya bergabung dengan Garda Transbumi, Omah Bangsan itu sudah ada. Oke. Jadi Omah Bangsan itu merupakan kan awal budaya ya. Pengejawantahan yaitu dari sisi Sanggar Larasada sama Yogyago toh. Oke, jadi Larasada, Yogyago, jadi itu bagian dari Omah Bangsan. Oke. Betul. Terus ada Garda Transbumi tambah lagi. Tambah lagi, ya. Di penumbuhan pengembangan UMKM. Jadi rasa ada percaya bahwa saya bisa memberikan menjadi mentor mereka, menjadi mentor yang Jadi Omah Bangsan itu akhirnya tidak sekedar gerakan budaya, wawasan kebangsaan, tetapi juga menjadi gerakan penumbuhan dan pengembangan UMKM. Nah, kan kalau Garda Transbumi kan bikin NIB dan lain-lain. Udah berapa bikin NIB yang? Tidak terhitung. Yakin tidak terhitung. Karena yang kalau lagi bikin status misalnya gitu terus itu tuh dari Jogja maupun sampai luar Jogja. Oke. Jadi dan mereka kalau yang di luar Jogja, yang mereka yang milenial, yang sedikit milenial lebih mudah daripada yang itu datang ke sini udah HP-nya angel banget. Kadang-kadang kita dadak gawe ke email kayak gitu tuh udah biasa ya. Nah, jadi yang dulu kan ada budaya, ada wawasan kebangsaan, sekarang tambah pengembangan UMKM atau pengembangan ekonomi lokal. Nah, sampai sejauh ini gerakan-gerakan apa sih yang lakukan bersama Omah Bangsan buat penumbuhan, penguatan dan pengembangan UMKM? Sederhana sekali ya, yang itu nggak pernah neko-neko gitu ya, nggak pernah
melakukan sesuatu yang di luar kemampuan jadi ya latihan, kemudian ya itu kalau ada yang bikin NIB dilayani, bahkan dulu itu saya pastikan ya Sabtu Minggu yang ada di tempat, silahkan siapa yang bikin NIB. Waktu itu belum ada angkringan. Bareng bikin ini ya, kan di belakang ada apa campur sari dan lain-lain. Ya. Jadi kegiatan apa aja sih yang ada di Omah Bangsan sebenarnya? Jadi gini, kalau kegiatan yang rutin bahkan udah belasan tahun ya, itu karawitan. Karawitan campur sari. Itu dari yang tua-tua sampai dengan yang kecil-kecil. Nah, sekarang ini sejak di Bangsan ya, RT kita ini berkegiatan 17 Agustus ini anak-anak pada demam panggung gitu ya. Pengen manggung. Jadi, lagi gitu. Demamnya itu karena kepengen manggung. Pengen manggung lagi, bukan demam panggung di panggung. Jadi itu ya. Pengen manggung lagi terus gitu. Sehingga ini tadi ada tanya kapan latihannya ya. Kayak gitu. Cilik-cilik itu pada latihan. Terus kemudian jatilan. Jatilan ada juga kita, jatilan yang sekarang ini sedang kita rintis yang cilik-cilik. Kalau kemarin kan yang remaja-remaja, sekarang yang cilik-cilik. Sehingga ada regenerasi. Ada regenerasi. Namun kita sedang merintis, sedang mencari-cari ini pelatih nih. Yang lagi butuh pelatih nih. Mudah-mudahan ada yang bantu kalau ada pengen cari jadi pelatih. Cari pelatih untuk tari-tari klasik maupun jatilan gitu. Nah, jadi kalau latihan sudah rutin ya. Nah, gimana sih pengembangannya agar kalau dari latihan itu ada ya kayak tadi kan katanya demam panggung. Sudah ada nggak pihak-pihak yang kerjasama dengan Omah Bangsan? Alhamdulillah sekali. Pak Dukohku itu begini. Jadi diparingi pure buat nyangoni yang ngendang ya. Yang ngendang itu kan butuh karena memang ya, plus minimal ya. Transport ya. Gitu. Karena dia plus nyaris-nyaris seperti pelatih gitu untuk kita transportasiin. Jadi sudah ada kayak semacam alhamdulillah. Jadi yang cuman jadi gini-gini gitu. Kalau gini-gini sih gampang ya. Iya, alhamdulillah yang minimal ada kolam. Gini ya, jadi tadi budaya. Nah, selain budaya kan di sini juga banyak. Saya lihat ada tanaman. Tadi saya juga lihat itu luar biasa. Ada kelas kecil. Nah, apa sih yang atau yang punya rencana ke depan sehingga dari budaya, dari pengembangan UMKM dengan adanya kelas dan taman yang keren, ini mau diapain ya? Jadi gini. Kan udah berniat ya. Dulu masih kelingan toh yang pakai global itu yang logonya wisata budaya ekonomi kerakyatan. Jadi yang ingin mengembangkan eduwisata gitu. Jadi berwisata di Omah Bangsan ataupun di Bangsan itu dapat banyak gitu. Mau berwisata yang apa? Yang berwisata budaya. Itu ada terus kalau kepengen berentrepreneur, bahkan untuk rombongan-rombongan tertentu yang sudah siapkan kelas sampai dan yang memanfaatkan itu toh Garda Transbumi, memanfaatkan mereka relawan-relawan yang siap untuk menjadi mentoring mereka, mitra ya. Terus apalagi Sindu Martani ya, saya merasa Sindu Martani itu memang udah yang rintis dari bela-beli di desa gitu sampai itu benar-benar yang banggain ya, yang selalu kalau semua kelurahan itu memiliki itu dan ada penggeraknya yang memberi harapan seperti yang lakukan Omah Bangsan terhadap Lapak Sindu, kita bina, kita ini mereka, kita pastikan mereka punya NIB meskipun ada belum ada yang belum punya, ada yang
rasa malu, padahal udah dibilangin yang Tarmin itu nggak seperti yang apa yang karena kompol. karena polisi gitu kan, angel dirurui gitu ya. Iya. Jadi sekarang memang yang mengabdikan diri di gerakan budaya, di gerakan kebangsaan, bahkan di penumbuhan, penguatan dan pengembangan UMKM. Dan hal ini sudah dilakukan dengan kayak bikin kelas. Tempatnya diperbaharui, nanti kita bisa jalan-jalan, bikin taman-taman, dan Iya. saya terima kasih sekali dengan Mas Ali ya, udah waduh. Wih, Mas Ali. Mas Ali kan sebut ya. Ali Farming itu namanya. Yang jadi apa? Saya kan kemarin pernah dibawain Omah Bangsan Frozen Food. Nah, yang itu selain Omah Bangsan Frozen Food, jangan-jangan punya yang lainnya. Kalau di depan sih saya lihat ada angkringan, ada Omah Bangsan Frozen Food. Terus ada apa lagi yang? Sebenarnya baru khayalan sih. Kita punya konsep apa, angkringan itu, tapi mengumpulkan produk di sini kan. Di sini itu produknya murah-murah gitu ya. Saya kepengen masuk ke pinggiran. Jangan murah, harganya kompetitif. Bukannya kompetitif, pengen masuk ke pinggiran itu ya, namanya tak bikin apa nama itu, bisnis angkringan. Jadi menjual ke angkringan atau ke lapak-lapak makanan gitu ya. Harapan saya itu test foodnya benar-benar sebelum kita membranding menjadi merek tertentu, orang itu sudah tahu, oh produk saya layak jual karena repeat order, karena entek terus di angkringan. Harapan saya seperti itu, akhirnya kita menemukan produk unggulan di lokal. Yang titip udah banyak ya di angkringan? Kemarin udah jalan sebenarnya, tapi ini aku yakin setelah ini optimis jalan. Udah ibaratnya aku tuh ngumpul di pesantren sana loh, di mana ya, dekat Jalan Palagan itu. Pesantren apa itu, lali namanya. Ngantek lali, ngantek lah. Nganti tidak sempat ngambil. Tapi yang bersangkutan masih komitmen tuh, kapan diambil karena nggak kecunggah gitu waktunya yang gitu. Jadi ya sejak banyak orang konsultasi datang pengen bikin NPB, jadi mereka crowded banget, jadi yang udah merasa wah ini butuh di manajemeni orang lain, udah bagi waktu ya, udah bisa kayak gitu. Karena satu sisi yang sebagai pendamping, satu sisi yang juga sebagai pelaku, walaupun memang mostly banyak pendampingnya. Oke, yang jadi tadi kan ada pondok pesantren, bahkan ketika yang kan mantan kompol, masih berhubungan nggak dengan teman-teman relasi jajaran dulu, atau berhubungan dengan Pak FS? Alhamdulillah masih ya, masih sering diajak kegiatan Papua, masih sering diajak basar gitu ya, basar pas hari apa kayak gitu, jadi di kegiatan apa olahraga atau apa kayak gitu. Jadi masih menjaga jejaring, menjaga silaturahmi dengan yang dulu yang lakukan ketika jadi kompol. Betul. Alhamdulillah juga masih ada yang mengingat itu ya, kalau yang itu menjadi bundanya anak-anak Papua. Ini teman-teman Papua sangat senang ini punya bunda kayak Eyang. Oke, jadi harapan Eyang ke depan itu apa sih? Karena dulu Eyang pernah jadi kompol, Eyang aktif di gerakan budaya, bahkan bikin wisata budaya. Eyang juga aktif di kegiatan pemberdayaan UMKM, masih aktif menjaga silaturahmi, garda transumi dan yang lainnya. Harapan Eyang itu apa sih, atau apa sih yang Eyang inginkan di ke depan? Jadi ruang segala umur. Misalnya malam Selasa Rebo menjadi ruang diskusinya para manula. Kanca-kanca pensiun asik kan, padat. Teman pensiun ya, teman ngerumpi. Terus malam apa gitu. Jadi ketika kita memberi judul ruang
dengan waktu itu kita musiknya, Ya. dekorasinya kita sesuaikan dengan usianya. Jadi mereka kesini itu bisa bermain-main, bisa Itu, merasakan Mbak, sensasi yang itu ada. mimpi kan boleh ya, mimpi ya. Termasuk makanya taman diperbaiki ya. Taman diperbaiki ya, ya itu. Jadi menyediakan suasana dan apa ya, kenyamanan lah, hospitality, dan itu Ya. buat segala usia, Ya. sejak dari kecil Ya. sampai Dan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillahnya itu misalnya ada orang datang dengan problem yang nggak paham gitu, yang kan tergabung dalam Garda tadi tuh, Oh, yang bisa dikoneksikan konsultasi, ya? bisa saya koneksikan. Tuh, jadi apa, nggak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di Oma Bangsan ya, gila banget. Sip. Jadi semacam kreatif hub ya. Nah, kreatif hub Dan collaboration hub, ya, sehingga semuanya bisa masuk. udah yang buatin itu ruang-ruang untuk pelatihan, Ya. yang indoor, yang outdoor, oke banget itu. Oke. Baik, Eyang. Terima kasih banyak. Teman-teman, ini kita dari Bangsan Kayen, Sindu Martani, Ngemplak, Sleman. Semoga cita-cita Eyang buat do it something minimal bisa dicontoh dengan usianya berapa, Eyang? 66. 66, terus berkarya buat bangsa Indonesia. Oke, sampai jumpa the next session dan salam UMKM naik kelas.